banget nih komunal area nih dari nongkrong nih. Nih orang-orang pada mana ya? Lia, siapa? Ari, Kak Dia tuh, aduh, Kak Dia, silakan. Welcome. Nah, seru dong. Ini dong. Kayaknya harus Kursi mundur nih. Boleh dimajuin. Nah, ini ngapa nggak makan ya Lia? Nggak apa ya? Makan gue sambil ngapa ya? Monggo. Monggo. Ah, jadi jadi Jawa. Nih, Jawa ya. Oke, teman-teman semua, selamat datang di Nongkrong Dulu kita episode kedua. Kali ini aku kedatangan bintang tamu nih, teman-temanku dari Unpad, alumni Unpad nih guys. Yes. Pada tahu nggak Unpad di mana? Unpad tuh apa sih? Apa coba? Universitas nomor 4. 4 kebagusan kan ya. Itu berapa puluh gitu Bang? Angkatan gue ya. Oke, Universitas Pajajaran guys, Bandung. Tepuk tangan dong. Nanti Prime. Hah? Nggak di Bandung? Bandung kan? Di Jatinangor. Jatinangor dong. Loh. Sumedang. Jatinangor sama Bandung bedanya apa? Ya beda kota. Beda kota. Beda kota. Kayak Tangerang sama Jakarta gitu. Iya, mirip-mirip lah. Kayak Jatinangor tuh kabupaten gitu. Oh gitu. Tapi kok banyak banget ya orang yang kayak bilang kuliah di mana? Bandung. Di mana? Di Unpad. Kenapa orang bilang kayak gitu? Nggak tahu ya. Tapi Unpad ada di Bandung juga sih di GU, cuman buat beberapa fakultas aja. doang Cuman gitu ya. kebanyakan di Jatinangor. Yang paling pride tuh Nangor ya. Nangor. Oke nih, mau kenal juga nih. Apa kabar? Sorry telat. Sorry. Iya. Sorry. Saya. Andre. Ada deh. Unpad angkatan seberapa? Emang Unpad ya? Bukannya Trisakti? Waduh, ini Sorry. Ini mungkin kalau misalnya Unpar atau Unpas masih nyambung. Masih nyambung, masih Iya. di Bandung. Iya, ini Trisakti, maksudnya orang Jakarta ya kan? Beda kota. Ada ini Trisakti di Bandung? Nggak ada ya. Nggak ada ya? Kita kenalan dulu nih sama para narasumber. Saya Lia. Di Unpad itu dulu ngambilnya Vkom, Humas, tapi prodi Humas. Aku Syafa, aku jurusannya itu Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Pemerintahan. Ari lebih lama dari Lia lah yang penting Pak. Semua asli Bandung? Asli Bandung, Jakarta. Oh, emang asli Jakarta. Oke. Bandung Asli Bandung. Oke. Persib lah pokoknya. Hidup Persib nu Persib nu aing. aing. Nah. Oke, apa sih tanggapan kalian buat orang-orang yang menganggap bahwa Unpad itu lokasinya di Bandung? Mungkin ngerasa karena Bandung ada Unpad gitu, padahal sebenarnya karena dulu tuh waktu masih zaman angkatan saya tuh Unpad rektoratnya masih di Bandung, di kota Bandung, di Pati Ukur. Ukur. Nah, sebelum tahun berapa itu kalau nggak salah pindah tuh ke Jatinangor. Nah mungkin dianggapnya karena rektoratnya di Bandung, jadi dianggapnya kalau Unpad itu adalah Bandung. Padahal kampusnya mah di entah berantah lah. Kalau zaman dulu tuh entah berantah soalnya. Harusnya ini ya, ini pendapat aku ya teman-teman juga ya. Kayak aku tuh selalu ngerasa, ya kenapa kita nggak nyebutin yang beneran daerahnya aja gitu. Soalnya kayak nih, kalian tau nggak kayak suka ada pameran atau konser di ICE BSD, oke? ICE BSD which is Tangerang, my hometown. Terus orang bilangnya konser live in Jakarta, tapi ICE BSD. Atau pameran buku live Jakarta, tapi di ICE BSD. Itu gue kesel kalau gue ya. Kalau gue tuh kesel kalau misalnya ada hal yang harusnya Tangerang, tapi kok disebut Jakarta. Kalau gue kesel. Tapi kalau teman-teman Unpad mungkin karena udah biasa juga kali ya, kayak ya udah Bandung lah, Bandung. Tapi kalau kayak misalnya UI kan kuliah di mana? Jakarta, di mana di UI. Oh, tapi kan itu bukan Jakarta sih, Iya, tapi Depok gitu ya. Tapi kan mungkin ada orang pride juga, gue nggak mau nyebutin UI Depok, mending UI Jakarta. Pride Sama ya. kayak di gue orang Unpad mana? Unpad Bandung gitu, nggak Unpad Jatinangor kayaknya, aduh, gitu. Lebih ke gengsi lah gitu. Iya, padahal tapi kayak mungkin dengan harusnya kita membiasakan diri Unpad Nangor bukan Bandung gitu. Mungkin nantinya Jatinangor akan sangat besar dengan orang yang membanggakan Jatinangor. Menurut aku sih, pandanganku sih. Mungkin kalau sekarang udah kali ya. Cuman kalau angkatan kita kayaknya Apalagi angkatan saya kayaknya udahlah, belum dah. gitu. Ngomong soal Jatinangor, apakah benar
Jatinangor itu suhunya panas kayak neraka. Banget. Panasnya itu tuh kayak panas nyengat ke kulit gitu loh. Kasih gua kayak semacam panasnya Jatinangor tuh seperti apa sih gitu. Sebenarnya nggak panas-panas banget. Kayak kalau pagi-pagi itu emang panas, cuman dia tuh kayak ada angin-angin semriwing gitu juga. Terus kalau malam itu justru dingin banget. Jadi Dingin nggak banget. yang panas kayak neraka jahanam. Enggak ya, lebay ya. Ini hoax nih yang lebay. bikin nih. Hoax itu bohong. Soalnya yang bikin anak ITB gitu. Bukan hoax sih. Wah. Jadi lebih karena kalau dulu tuh kan sebenarnya si Jatinangor tuh ada di bawah gunung apa gitu, misalnya gunung Gelis sama Manglayang gitu. Nah kalau dulu tuh Jatinangor tuh karena baru pindah angkatan gua ya, itu nggak ada sama sekali pohon. Jadi pohonnya baru setinggi inilah gitu. Jadi nggak mungkin membuat teduh kan. Oke. Sekarang kata Safa angkatannya karena masih muda gitu, jadi udah ada pohonnya udah rindang, jadi Udah ada pohon ya? Udah ada pohon jadi Udah pohon agak ya? ademan dikit. Wow, terima kasih ya angkatannya Kang Ari udah membuat menanam pohon sehingga angkatannya Syafa bisa lebih teduh. Iya. Lebih adem. Oke. Gitu. Kita sebelum lanjut nih, kan kita ngomongin angkatan-angkatan. Aku pengen tahu dong, angkatannya Syafa tuh angkatan tahun berapa? Masuknya angkatannya kalian masuk ke tahun berapa? Kang Ari masuk ke tahun berapa? Aku masuknya itu ke Unpad tahun 2013. 2010. 2010. Cih, beda 3 tahun. 3 tahun ya. Masuknya kan? Masuknya. Iya. Beban kayaknya. Gue takutnya ada yang belum lahir gitu nonton ini. Coba. Masuknya tahun berapa kan? Dong. Kalau masuk lulus sekolah kan? Masuk kuliah. Lulus dari sekolah tuh 98 langsung masuk, berarti tanggal berapa tuh? 98. 98 ya. 98 masuk Unpad. Kebayangkan panasnya itu mungkin baru niat itu nanam pohon. Iya. Apakah ada kesulitan dalam beradaptasi dengan suasana di Jatinangor? Nggak ada juga karena lahir dan dari kecil itu di Bandung. Terus emang nggak ngekos juga di Nangor sih. Jadi masih kayak pulang pergi Nangor Bandung. Ya mungkin kayak ke Jatinangor ya udah cuma buat kuliah doang kali ya. Jadi nggak ada juga sih secara culture juga ya mungkin sama-sama Sunda kali ya, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Siapa kan orang Jakarta. Ke Nangor tuh suasana harus pindah suasana nih gitu. Pertama kali tuh ngiranya malah di Bandung kan. Terus nggak tahu ya di Jatinangor. Tapi ternyata pas sampai sana teman-teman SMA gue juga kebetulan masuk sama nih, jurusannya sama juga. Jadi nggak terlalu gimana banget lah adaptasinya gitu. Tapi pas udah semester kesanaan karena udah mulai campur-campur juga kan, banyak orang Sunda aslinya juga, jadi ya udah kebiasa juga sih kayak ngomong Sunda biasa, terus nggak yang shock kalau gimana sih. Apakah sempat didiskriminasi karena kamu orang Jakarta? Sempet juga kayaknya sih, sempet ada kayak nih kok dia mainnya sama anak Jakarta mulu sih, nggak mau baur gitu. Tapi itu pas semester awal-awal doang. Sama kayak lihat karena gue bolak-balik nggak ngekos di sana, jadi di sana tuh ngekos ke teman, jadi maksudnya cuman buat menghindar dari rumah orang tua, biar gue nginep di kos kan boleh dong gitu. Betul. Kayak kuliah zaman tuh kalau nggak sah, gue bilang kuliah. Maksud kuliah kalau nggak serius kuliah kan nggak sah. Nggak sah. Sama kirain tuh kalau di Nangor tuh kayak yang desa banget gitu lah, maksudnya yang kayak warung-warung doang, tapi ternyata enggak, di sana tuh ada mall. Ternyata enggak, ada mall juga di sana, terus banyak kafe-kafe juga gitu di sana. Jadi enggak yang gimana banget ya. Tapi di angkatan Kang Ari juga udah ada mall. Nah itu belum. Jadi dulu. Enggak, gue dapat kabar ya dari berita ya. Bener nggak? Katanya pas angkatan Kang Ari di Unpad itu kalau misalnya ada mobil kijang tuh masih disembah katanya, enggak ya? Enggak kijang sih, lebih ke sedan. Sedan ya? Sedan, jadi sedan lewat tuh sedan. Enggak kampung itu bang. Enggak. Oh. Enggak, ternyata enggak. Cuma tanya hoax guys. Karena gue tuh hampir angkatan baru lah yang pindah-pindah ke Jatinangor, kan sebelumnya memang cuma berapa fakultas yang pindah ke situ tuh. Nah terus karena kayak Safa kan udah Jatinangornya udah kebentuk, udah ada mall, gue waktu itu belum ada malah mall. Tapi mungkin bisa dibilang bukan ada mall sih itu. istilah, ada jatuh sih. Iya Jatuh. Nah kayaknya angkatan aku di baru ada mall. Iya, baru ada mall. Jatos teh apa? Jatinangor Town Square. Jatinangor Town Square gitu. Tapi ada istilah kayak mungkin bercandaan Citos. apa ya? Bukan bercandaan Citos, jadi kayak bercandaan anak Unpar, kayak Jatos tuh kayak mall yang sorry ya gitu, kayak nggak ada harga dirinya karena
orang mau nonton mau ke situ tuh kayak pijamaan aja, sendal jepitan aja, karena memang Anak ya kosan. udah anak kosan, Anak dan kosan. isinya semua anak kosan juga. Bukan anak kos. Sebu- Mungkin ya bisa jalannya ya karena anak kos juga nggak sih, mungkin ya Iya, anak kos Karena yang namanya karena anak kos. kangen nonton, kangen makan apa gitu yang ada di rumah. Kangen nggak sih ngekos? Nggak ngekos ya? Kang Arema kali ya? Enggak. Tapi sempet ngekos dulu, apa numpang di kosan temen gitu-gitu ya? Nah, karena dulu tuh kan pertama kali banget jadi belum ada kayak co-living kayak kita sekarang kayak di sana, karena gue kan orangnya ini banget gitu ya, maksudnya nggak yang suka yang kumuh-kumuh banget, jadi makanya gue prefer di rumah gitu, nggak cari kosan, karena di sana tuh masih kayak pedesaan banget, maksudnya kayak rumah belum ada yang rumah gede buat jadiin kosan, itu belum ada, ibaratnya co-living kayak sekarang itu belum ada, jadi makanya gue prefer di rumah gitu, karena takut gatal-gatal atau gimana gitu sebenarnya. Oke. Jadi nggak kalau ngekos. seandainya dari tahun 98, Rukita co-living atau co-living apa aja lah, mungkin gue spesifik ngomong Rukita gitu, udah ada di Nangor. Mungkin gue gak akan lulus sampai sekarang. Lu nggak bakal saking lulus. nyamannya di Saking ngekosnya Iya. terus ya tiap hari ya. Monggo. Katanya anak-anak Unpad, berudak Unpad, katanya si stylish, kece, dan fashionable. Biasa aja sih, nggak ada yang gimana banget. Mungkin yang stylish, fashionable itu mungkin di fakultas Vkom kali ya. Sebenarnya balik lagi ke orang-orangnya sih gitu. Tapi memang kayak lagi-lagi kayak bercandaan anak Jatinangor tuh pasti ada style khususnya nih gitu. Kayak kita kan sering ada angkot kampus gitu kan. Apa tuh? Odong-odong. Odong-odong Odong. angkot kampus gitu. Jadi yang dinaikin mahasiswa gitu buat nganterin mahasiswa ke setiap fakultas. Kayak bus UI gitu. Enggak sih. Nggak kayak kalau bus sih kalau itu kan modelnya. bus ya, ada tutupannya, ini mah nggak ada, jadi kayak odong-odong Kayak- beneran. kayak odong-odong. Omprengan gitu. Iya kayak gitu. Odong-odong, Mekarsari. odong-odong, iya. Mekarsari. Lo tau Mekarsari? Iya, kereta-kereta odong-odong Iya, gitu. iya. Ada di Unpad. Ada. Gratis itu naiknya. Itu Gratis. terus ada kayak angkot gitu, itu emang kayak itu kan kita nungguin tuh, itu di situ kan mahasiswa dari berbagai macam fakultas kan gitu, tapi bisa kelihatan gitu kayak dari stylenya, oh ini kayaknya anak fakultas ini deh gitu, ini anak fakultas ini. Cuma ya se-stylishnya anak Jatinangor kayaknya tetap akan kalah sama anak stylish anak Unpad DU ya. DU. Karena kayak- Kenapa tuh? Kalau misalkan di Jatinangor udah mau gaya, tapi itu balik lagi ya, nggak secara nggak bisa dipukul rata gitu. Udah stylish, tetap gorgeous karena mataharinya lumayan Iya. panas. Panas sama sih DU sama Nangor. Kalau dia itu kan lebih adem ya, karena dia dagu ke atas itu, jadi udaranya lebih adem. Dan yang di situ juga di situ masih ada fakultas ekonomi sama hukum. Jadi anak ekonomi itu biasanya apalagi ada jurusan D3-nya namanya PAAP gitu ya. Ya itu apa singkatannya namanya pokoknya di situ tempat orang cantik-cantik kumpul lah gitu kan. Makanya orang kalau mengira Unpad itu fashionable ya karena mereka ngelihat cuma di ekonomi doang sama hukum. Oke. Coba ke Jatinangor. Berarti ada orang kayanya kali ya kan? Mungkin di Jatinangor yang fashionable ya gua doang sih kayaknya. Oke, kita tampilin terfoto Kang Ari ya di edit ya. Pernah nggak dengar ada lagu nih? Ciptaan Pilih Baik. Ya. Sudah jangan ke Jatinangor, dia sudah ada yang punya. Jangan ke Jatinangor, masih ada kota lainnya. Itu katanya tuh anak ITB, FSRD ITB yang jatuh cinta sama anak FK Unpad gitu. Terus gue tuh juga dengar katanya kalau cinta-cintaan anak Unpad tuh cinta-cintaannya apakah selalu nyasar ke ITB atau seenggaknya pernah jatuh cinta sama mahasiswa ITB, anak-anak Unpad. Nggak tahu juga sih karena nggak pernah ngalamin Gak pernah ngalamin? dan nggak tahu. Pacar kalian saat kuliah Unpad, anak Unpad? Enggak. Bukan rumor sih, tapi lebih ke survei bilang gitu, survei yang membuktikan kalau sebenarnya kenapa anak ITB nyari anak Unpad itu karena biasanya ini ada mitos kalau Unpad itu lebih keren, lebih bagus di prakteknya, sedangkan ITB itu lebih bagus di teorinya. Jadi secara ini biasanya dari laki-lakinya tuh kebanyakan teori kan biasanya. Nah, yang orang-orang teknik ITB itu nyarinya
cewek-cewek ekonomi fakultas ekonominya Unpad. Yang cakep-cakep Yang itu ya. cakep-cakep. Terus yang cakep-cakep kan mau sama yang pinter-pinter Udah biasanya gitu ya, ITB itu pinter-pinter. makanya gue sebenarnya nggak gitu ya. kawin sama anak Unpad. Sama anak ITB juga kenapa juga gue nggak tahu kenapa nggak mau. Mungkin itu kayak apa ya? Teori Taman Sari di Pati Ukur Iya, Taman kali Sari ya. di Karena Pati ITB Ukur. kan di Taman Sari di Bandung. Oh, Bukan di Jatinangor. Tapi Ya, ada ya. kok sekarang baru di Jatinangor. ITB. Iya sih, kalau sekarang ada. Cuma Ada mungkin Jatinangor angkatan sekarang. Kang Ading belum ada. Iya, itu angkatan saya belum ada. Anak-anak Unpad dari fakultas kalian menganggap kosan yang ideal itu seperti apa sih? Karena kalau dulu tuh belum banyak kebangun bangunan properti kos-kosan gitu. Jadi mereka mikirnya jadi kayak ada rumah terus ada kamar kosong disewain sama Kayak gitu, homestay ya? kayak homestay gitu. Konsep homestay. Nah, jadi makanya di situ belum terlalu banyak kosan, jadi orang lebih prefer khususnya di Bandung itu, bahkan ada yang orang Jakarta ngekosnya di Bandung aja. Dia bolak-balik pakai Damri misalnya atau pakai kendaraan pribadinya dia. Better gitu karena dulu belum sebanyak sekarang gitu ya. Kosan kan udah ada apartemen apa gitu. Kalau dulu tuh belum ada. Oh, jadi orang Jakarta ngekosnya di Bandung, baru PP ke Nangor. Angkatan gua ya. Kalau Angkatan sekarang mah mungkin kalian. di sana banyak yang bahkan ada orang Jakarta beli rumah di sana juga udah banyak. Oke. Itu sih pengen kosan ideal itu yang pastinya wifi-nya kencang, ya kan, internetnya. Nggak relate kan? Nggak. Wifi kalian nggak Nggak relate perlu. ya? Nggak perlu ya? Nggak dulu perlu ya? wifi itu. Yang Warnet udah ada ya? wifi, terus wifi-nya kencang, terus apa lagi ya? Mungkin ada laundry gratisnya juga, kayak kita nih, ya kan. Terus abis itu kamarnya juga diberesin sama Cleaning service-nya. Cleaning service ya? Udah ada ya? betul. Pokoknya kayak di kita pokoknya kan tuh udah lengkap banget tuh. Saat di Unpad nih ya, gue pengen bahas kuliner nih, di Nangor lebih spesifiknya. Itu tuh kalian sebagai mahasiswa, gue nggak tahu lah, kalian tipe mahasiswa yang banyak duit atau enggak gitu ya. Kan nggak semua mahasiswa kayak gue kan. Tapi lebih suka masak sendiri atau beli? Kalau gue sih, gue mendingan beli karena murah-murah juga gitu. Murah-murah. Murah, terus makanannya juga macem-macem. Pokoknya murah banget. Ada di situ tuh nasi padang. Terus 9.000 udah bisa pakai ayam lah, pakai rendang. Pokoknya tuh murah banget. Maksudnya daripada masak capek gitu kan, masak capek, nyuci piringnya, terus motong-motongnya, beli bahannya juga. Ya mendingan beli aja sih. Di sana tuh makanan murah-murah banget. Tapi itu rendang beneran tuh? Beneran rendang, ayam beneran. Bukan LDR ya? Oh bukan. Lengkuas dikira rendang. Lengkuas dikira rendang. Pokoknya makanan di sana tuh murah-murah banget. Jadi kayak mau yang mahal juga ada, tapi mahalnya tuh kayak start dari 30 ribuan gitu kalau di sana. 30 ribu tuh pokoknya udah makan enak. 30.000 udah makan enak. Udah kayak di sana tuh ada namanya cafe dulu. Pokoknya di situ makanannya tuh kayak di Jakarta juga, kayak di Bandung juga itu tuh murah-murah banget. Kayak start 30 ribu. Kadang-kadang kayak makan biasa tuh yang kayak murah-murah tuh Senin sampai Kamis. Kayak hari Jumat boleh deh makan yang di atas 30 ribu. Kalau dulu tuh ada istilah namanya gerbang lama. Itu sepanjang jalan gerbang lama tuh banyak banget jajanannya, dan bener kata siapa sih, murah-murah banget gitu. Pun kalau di dalam kampusnya kan setiap fakultas kan punya kantinnya ya gitu. Dan misalnya aku Vkom nih gitu, nggak mesti melulu jajanin kantin Vkom gitu. Bahkan keseringan keliling kantin-kantin di fakultas-fakultas lain sih gitu. Karena kan mungkin biar nggak bosen, dan ya murahnya itu sih sama pilihannya beragam. Bahkan dulu ada rumah yang nggak niat dia mau jualan makanan, jadi tiap siang ngejajarin ngularin meja terus buat makan gitu. Karena Ada banyak yang demand-nya ya Kang ya? iya, jadi makanya makin lama makin kesini jadi banyak gitu yang kayak gitu. Tapi kan- Dan terus dulu tuh di zaman gua tuh masih ada ATM ngeluarin 20.000. Sama Masih ada kok. masih Masih ada? Kayaknya masih ada sampai Di Binus sekarang. juga ada. Itu kayaknya tuh ATM khusus mahasiswa deh. Oh, pantesan. Itu di Binus juga ada Kang. Gua doang berarti agak bangga dikit lah gua. Tapi aku pengen nanya deh Kang. Lu kan bilang zaman lu itu Nangor masih dikit orangnya. Bukan dikit, jadi nggak ada khusus buat misalnya restoran apa atau kafe apa gitu nggak. Jadi kayak ada rumah biasa, terus dia karena tahu banyak mahasiswa, jadi dia tiap siang tuh ngeluarin meja, makanannya makanan rumah, jadi dia bayar seikhlasnya. Sok aja sabraha we Kang, gitu. Sabraha we Jang, karena yang jual ibu-ibu misalnya.
Sebelumnya jangan sok hadirkeun, jadi dia juga karena membantu gitu ngasih we ya kan mun teu salah baheula kitu nya. Aya Enggak kayak aya nu kitu soalna aya banyak eueuh. Aduh, kita terlalu jauh kan, Gapnya lumayan ya. terlalu senior. Ntar ada subtitlenya ya teman-teman ya, buat yang nggak ngerti ya. Apakah anak Unpad tuh kayak punya jadi apa ya, semacam level tersendiri di Bandung atau di Nangor gitu, kayak mah udah Unpad. Stereotipnya gimana sih, kasih tahu dong teman-teman. Kayaknya biasa aja sih ya. Ya mungkin balik lagi ke kemampuan dan budgetnya juga kali ya gitu. Pergaulannya ada yang memang hobinya jalan-jalan atau kayak ya lifestyle-nya mungkin bawaan dari kota asalnya juga gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke orangnya masing-masing juga sih gitu. Cuma kalau misalkan antara Unpad dan Unpar kayaknya agak beda ya, karena Unpar itu tuh bisa dibilang ada istilahnya, dia satu di Bandung dan Bandungnya itu daerah Cibuloid, dan sampai ada istilah kampusnya anak-anak sultan gitu. Gitu. Unpad tuh kampus anak sultan. pokoknya Unpar sama Yep. Unpad tuh cuman disatuin dibikin selevel tuh sama Padiangan doang. Padiangan tuh naon kan? Jadi Padiangan tuh nggak tahu ya, nggak tahu Padiangan. Padiangan tuh kayak dulu, sekarang tuh Project Pop. Nah kan ada Izul Mukhtar. P Project bukan. Padiangan. P Project itu kan Padiangan Project sebenarnya. Oh gitu. Itu tuh gabungan antara mahasiswa Pajajaran sama Parahyangan. Kalau Unpar kan stereotipnya kampusnya anak sultan. Mungkin kalau di Jakarta UPH gitu ya. Kalau di Jakarta kan UPH tuh kesannya, wah ini kampusnya sultan banget gitu kan, apa anak orang kaya gitu. Kalau Unpar sendiri stereotipnya tuh apa sih? Kalau Unpad tuh sebenarnya kayak generasi chill gitu pokoknya deh. Kayak kalau di Unpad tuh kalau kita mau santai gitu, jadi di kampus tuh ada namanya Arboretum. Itu tuh ada danau, kayak setiap sore lo bisa chill di situ aja gitu, kayak makan di situ, minum di situ, ngobrol-ngobrol di situ. Jadi kayak generasi chill tuh sebenarnya ada di Unpad Jatinangor. Generasi chill. Oke. Kayak generasi senja gitu kali ya. Generasi senja. Nice. Kalau di Pati Ukur yang Unpad yang di Bandung itu tuh kayaknya lebih ke hedonisme gitu deh. Karena kan kayak di sana tuh mereka hiburannya ya ke kafe lain gitu kan. Kalau ITB apa stereotipnya? Kalau ITB Pak, Anak kali. pintar kali. Anak pintar ya? Selalu kayak gitu. Nyeni kali ya, nyeni. Iya, seni. Jadi kalau dulu tuh di angkatan gua nih ya, kalau lu pinter ITB, lu kaya tapi mau sekolah Unpar. Lu cuman kalau ya udah habis SMA ngapain nih? Udah kuliah ya Unpad. Apalagi kalau Unpas. Lu mau sekolah tapi nggak keterima UMPTN ya Unpas. Oh, Unpasnya swasta. Swasta. Oh, swasta. Oh, ITENAS. ITENAS lu mau pinter tapi nggak lulus ITB, tapi nggak mau santai kayak Unpad, ITENAS. Ya. Ini gue pada dengar sebuah isu menegangkan. Mungkin yang tahu juga anak-anak Unpad doang katanya nih. Gue juga nggak tahu info dari mana. Apa yang terlewat dari di pikiran kalian ketika lo dengar gue ngomong bang Tukang parkir di fakultas gue. tukang parkir di Vkom. Iya. Vkom kan ya. Oh iya. Satu pokoknya antara satu atau tukang parkir, tapi ya maaf ya salah gitu. Cuma kayak udah lama. Dia terkenal dengan Apa tuh? ini agak ini sih. Apa? Tonton pengen tahu ya? Oke. Pokoknya kalau anak Unpad mau cari Ya, lu mau nyari apa? Oh, tapi lu juga tahu. Hah? Tahu juga. Kayak kalau ada apa-apa misalnya mau apa biasanya jadi kalau ya. Berarti mafianya kali ya? bukan Sesungguhnya kali ya. karena dia bukan mafia sebenarnya. Iya. Jadi dia kalau mafia mungkin udah ditangkap ya, tapi dia tuh orang yang tahu segala tahu lah. Tahu segala tahu gitu. Tapi dia bukan jadiin oh ini gua ada, tapi enggak gitu. Lo kesini aja nih. Lebih ke situ sih dia. Kalau siapa tahu, Bang? Punten visit absen dulu. Isi Ya tahu sih, dulu. sebenarnya kayak kalau dari ini sorry ya kalau salah gitu. Nanti coba kita confirm lagi. Dia tuh udah nggak di Vkom lagi atau nggak di Unpad lagi, karena kalau nggak salah dia tuh kayak mendirikan sekolah buat Iya, anak-anak iya. yang kurang nggak mampu gitu. Benar, Jadi benar. jiwa sosialnya cukup tinggi juga sih. Oke. Tapi ya kalau dulu mungkin angkatan
aku terkenalnya ya itu sih. Cuman gue tuh malah nggak tahu nih kalau yang soal narkoba. Gue malah dapet infonya tuh kalau ada tukang parkir di Vkom, dia terkenal karena dia peternak ayam kampus. Betul nggak? Wah. Apa itu salah? Kayaknya pergaulan saya kayak harusnya. Ya itu tadi kepikiran gua gitu ya. Jadi kita nanya apa-apa tuh nyediain, tapi dia tahu tempatnya gitu. Bukan supplier, tapi dia gitu. tahu ini nih si ini dia bisa tuh eta bisa tak dipakai gitu. Gitu biasa. Sumber dari segala sumber informasi Jatinangor kali ya. Tanda kutip tapi informasinya. Legend ya, dia Legend. ya. Dari dulu tuh bos gue tuh lulusan Unpad cuy. Dari dulu. Kenapa anak Unpad tuh jadi bos gitu? Apakah itu pasti? Apakah itu? Maksudnya kira-kira tuh kenapa gitu? Itu tadi kan ada bukan mitos tapi ITB itu lebih jago di teori sedangkan Unpad lebih jago di praktek. Nah, terus dari sisi pergaulan mungkin lebih banyak bergaul anak Unpad dibanding anak ITB atau ya jadi ya itu ITB itu mungkin bergaulnya sama ITB lagi, mungkin nyari Unpad buat dipacarin. Kalau Unpad tuh bisa kenal sama gitu ya? Iya, Ikopin bisa kenal. Jadi networknya lebih besar dibanding ITB atau yang mana lain. Karena Unpad itu singkatannya dari universitas pasti dapat. Makanya mau jadi bos dapat, jadi ketua dapat, kerja di sini dapat. Kalau mungkin nggak tahu ya, kalau di fakultas lain case-nya kayak gimana gitu. Tapi kalau di case-nya di fakultas aku dan jurusanku, ya itu sih kayak kita lebih banyak best practice-nya kali ya dibandingkan teori gitu. Terus sebenarnya kayak tiap semester itu kita kayak dikasih tasnya gitu, kayak project itu kayak simulasi di mana ya projectnya kayak beneran project kerja gitu. Contohnya kayak dulu begitu, jadi kan kalau di Vkom itu ada ospek fakultas, ada juga ospek jurusan itu kayak ospek prodi gitu. Nah itu kayak dibikin simulasi si mahasiswa-mahasiswanya itu jadi associate PR firm gitu. Jadi beneran kayak di belajarnya kayak dijeburin langsung. Ini cara ngerjain project tuh harus kayak gimana sih gitu. Jadi mungkin strategic thinking-nya juga kali ya udah mulai diasah tuh dari mahasiswa begitu. Ini agak nakal kali, harusnya agak nakal. Ceritain satu hal paling nakal yang pernah kalian lakukan selama kuliah di Unpad dari Syafa. Paling cabut kelas sih, kayak misalkan Paling nakal tuh, nakal. nakal kayak soalnya tapi itu kurang ajar banget. Kayak kan jadi setiap Jumat itu ada kelas di mana tuh pokoknya isinya ramai banget, kayak gabungan angkatan gue sama angkatan yang di atas. Nah itu tuh ramai banget, kayak dia tuh di hari Jumat selesainya tuh jam 6 maghrib. Jadi kayak kalau Jumat tuh kan pasti yang dari Jakarta pada mau pulang gitu kan, kayak takut keburu macet. Jadi kayak di tengah-tengah tuh kita udah nggak bawa tas ke kampus, jadi cuman bawa diri aja. Kalau dia lagi melem ke depan kita cabut gitu. Enggak, karena sebenarnya gue tipikal yang biasa-biasa aja sih, beneran kayak lempeng-lempeng aja gitu. Lu anak PR lu biasa aja. Maksudnya kayak bukannya PR terkenal yang bandel-bandel gitu, setengah-setengah gitu. Ya mungkin ada, cuman kayaknya ya itu tadi sih, karena ke kampus ya udah cuman buat kuliah. Karena dulu gue kuliah sambil kerja juga. Gitu. Jadi hustler ya? Hustler. Oke, nice. Jadi nice. mungkin emang kayak ya udah kampus buat belajar, kupu-kupu kali ya, kuliah pulang gitu. Jadi ya lempeng-lempeng aja. Enggak. Jadi tidak merasakan bandel-bandelnya perkuliahan mungkin ya? Mungkin ada, tapi yang masih dibilang Anak-anak lah gitu ya, biasa aja gitu. Mungkin kalau berantem antar fakultas tuh biasa gitu ya, itu udah biasa lah. Cuman kita tuh pernah bukan mukulin kajur karena Serius? Jadi kalau antar fakultas biasa lah ya. Tapi ini mah kita mukulin kajur kepala jurusan waktu itu masih MIPA gitu Pak. Kalau masih ada kok orangnya Pak Boy. Tapi sekarang jadi CS banget sama Pak Boy. Lu mukulin kajur Berempat waktu itu. Karena 4 orang mukulin kajur 1 orang. Tapi masalahnya cuman memang idealisme kajur dengan idealisme mahasiswa itu aja sih. Idealisme ya, tapi ya oke lah. Kalau bisa ngulang waktu, masih mau nggak sih kuliah di Unpad? Kalau keadaannya masih kayak dulu, gua nggak. Oke.
Mungkin kalau keadaan kayak sekarang nih udah banyak ini, terus kampusnya juga udah ya udah adem, udah nyaman, fasilitasnya malah lebih lengkap gitu ya, gue mau. Mau sih, karena biar lulus lebih. Karena yang kemarin gue lama banget. Karena lo malas-malasan? Karena malas-malasan ngerjain skripsi gitu. Jadi kayak harusnya bisa nih 3,5 tahun atau 4 tahun. Ini gue malah 5,5 tahun gitu. Kan lama kan. Kalian? Masih mau? Oke, ini kita bakal main game sebentar aja, cuma ada 5 pertanyaan. Jadi namanya sebut satu kata yang terlintas di kepala kalian jika kalian mendengar kata-kata berikut ini. Gitu. Jatinangor. Sumedang. Dingin. Jauh. Melatih mental. Jatuh. Nggak ikutan. Jembatan cincin. Horor. Tante K. Rem. Odong-odong. Kayak karya wisata. Bang. Mogok. Asrama Unpad. Udah bagus deh. Kopi. Orang rantau. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman Unpad kita semuanya. Oke, terima kasih semua yang udah nonton kita nongkrong di Ruk Kita episode 2. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya itu ya, lonceng YouTube-nya. Jangan lupa subscribe di Ruk Kita Indonesia dan sampai jumpa di Ruk Kita nongkrong di Ruk Kita episode berikutnya. Bye bye. Bye. Thank you semua.